Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again for altcoin update. Hari ini kita bakal update untuk Solana. Udah ada beberapa request seputar Solana ini, dan nextnya mungkin kita akan bahas Cardano kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman, let me know ya, kira-kira enaknya kita check outlook apa sih dari kripto-kripto yang menurut kalian punya opportunity. Salah satunya yang punya opportunity besok itu ada Tor atau Rune atau Rune ya, Tor atau Tor Chain. Itu akan ada release mainnet atau launching mainnet. Jadi mungkin besok akan ada pergerakan yang lumayan fluktuatif dari Tor atau Rune. So ya, bisa jadi pertimbangan juga untuk di-discuss. Tapi karena request terakhir itu lebih banyak ke arah Solana, jadi kita bakal discuss sedikit soal Solana. Nah, teman-teman, pada kondisi Solana saat ini, kita ngelihat Solana termasuk koin yang bisa dibilang cukup tertekan ya. Posisinya Solana ini lumayan. Kalau kita bisa bilang lumayan bearish ya, bearish trendnya lumayan signifikan. Kenapa? Kalau kalian perhatikan, ini sebelumnya terdapat semacam trendline ya, dan kita sebelumnya itu tampak membentuk semacam seperti ya, kita bisa consider seperti falling wedge pattern. But in the end, falling wedge patternnya itu gagal untuk menahan ya laju penurunan daripada Solana, dan akhirnya Solana di sini terlihat sangat weak, sangat lemah, bahkan dia drop sampai di kisaran range ya terakhir $39, $40 gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman lihat ya, falling wedge pattern bukan berarti sebuah bullish pattern yang sudah pasti akan bullish gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sedikit geser ke samping sini ya, ini posisinya sebelumnya itu sempat pernah juga guys terbentuk semacam ya, kita bisa anggap ini seperti descending triangle pattern ya. Dan descending triangle pattern itu condongnya lebih ke arah bearish justru. Jadi tergantung lagi sih, balik lagi tergantung di mana dia break dari patternnya. Karena menurut saya itu yang penting ya, karena kita perlu melihat between pergerakan di dalam sebuah area ini, apakah dia lebih condong ke arah bearish atau dia lebih condong ke arah bullish, mana yang lebih dominan terkait dengan pergerakan market tersebut, itu yang akan menentukan ya arah pergerakan berikutnya. By the way, sekalian saya mau announce ya, saya kan udah kasih tahu ke teman-teman ya, beberapa hari lalu kita sempat maintain stop loss Bitcoin saya, dan di 30.900 finally hari ini kena. Jadi saya sudah fully exit from short position with quite good amount of profit ya, dari kisaran $36.000 short sampai di kisaran 30 ribuan dolar lebih kurang. Dan menurut saya ya so far so good. Hopefully teman-teman yang lain juga make decent profit, dan ya kita akan coba cari opportunity. Mungkin di next trade akan saya coba inform ke teman-teman sekalian juga, jadi teman-teman semua bisa tahu lah kira-kira gimana cara kita memanfaatkan kondisi market, dan mungkin akan lebih dititik beratkan ke Bitcoin, karena Bitcoin ini adalah apa kita bilang ya, main show lah dari YouTube channel saya. Everyday saya pasti update Bitcoin. Tapi kalau misalnya untuk altcoin itu kan tergantung ya, sometimes kita lebih ke arah update ya sesekali gitu, tergantung dari koin-koin mana yang lagi mungkin teman-teman pengen tahu dari segi outlooknya ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk posisi pada si Solana sendiri tadi saya sudah sharingkan ya, lebih kurangnya seperti itu. Jadi pada saat dia breakdown dari falling wedge pattern, ini artinya ada percepatan tren pada bearishnya atau pada kondisi sellersnya ya menjadi lebih signifikan gitu. Dan kalau kita lihat sedikit ya, menoleh ke pergerakannya 3 hari yang lalu, itu membentuk close candlenya itu membentuk semacam bullish engulfing pattern. Dan bullish engulfing pattern sendiri artinya lebih condong ke arah bullish reversal pattern. Cuman kalau menurut pandangan saya sih, ini kita belum bisa katakan ideal untuk transaksi beli atau long ya. Kenapa? Karena kita basically masih under pressure dari exponential moving average 21. Dan lagi kalau kita sedikit rewind ya, teman-teman harus ingat pada tanggal 1 Juni mendatang itu the Federal Reserve rencananya akan mengurangi balance sheet-nya mereka. Jadi ya kira-kira sekitar 2-3 harian lagi lah ya dari pertanggal saat ini. Kita belum tahu akan seperti apa dampaknya, tapi yang pasti kalau misalkan the Fed itu melakukan quantitative tightening atau menarik likuiditas di pasar, otomatis kita sama-sama tahu kemungkinan stock market akan tertekan. Dan pertanyaannya, apakah stock market akan mempengaruhi Bitcoin juga? Jadi kita coba lihat
setelah itu ya. Tapi yang pasti kalau misalkan kita ngelihat reboundnya saat ini kecenderungan mungkin hanya sekedar untuk testing terhadap exponential moving average 21 aja, atau maybe just sekedar untuk ngejar ke kisaran area trendline aja dari pergerakan yang sebelumnya. Sama-sama kita lihat pernah menahan pergerakan Solana ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau misalkan seandainya rejection terjadi kembali, apa yang kita perlu perhatikan? Pertama, pasti kita coba cek dulu area ini, karena ini merupakan area bullish order block di mana ada reaksi di sana, dan kita sama-sama tahu bullish engulfing juga terbentuk dari kisaran range itu. Jadi saya pikir itu merupakan area yang cukup penting untuk kita pantau. Seandainya breakdown dari sana, maka big possibility-nya kita akan mengejar lagi ke lowest level yang baru, dan kita bisa gunakan informasi dengan Fibonacci retracement aja. Secara sederhana ya teman-teman, kita bisa gunakan Fibonacci retracement dan kita tarik Fibo 1618-nya menjadi potential area target kita, dan itu berarti ada di kisaran range ini ya. Ini adalah range titik di mana pertama kali Solana berubah menjadi super bullish ya. Kalau kita perhatikan area itu merupakan area yang cukup bersejarah pada pergerakan si Solana, karena dari sini take off-nya ya kita bisa lihat take off terjadi, boom ya, dia langsung signifikan, baru ada pullback sedikit, dan terakhir baru dia berubah jadi bearish ya. Jadi kalau kita lihat pergerakannya sebenarnya overview dari keseluruhan pergerakan ini ya merupakan koreksi lah bagi player yang ada di sini gitu ya. Jadi suatu saat nanti kalau misalnya kita mencapai area tersebut, saya cukup yakin bisa memicu trigger banyak buying order pada whales, atau ya kita lihatlah nanti ya, tinggal waktu yang bisa menjawab. Tapi yang pasti ingat teman-teman, perhatikan momentumnya. Kalau posisi turun lagi kenceng kayak gini, jangan paksain masuk beli duluan. Kenapa? Karena kita tahu tekanannya lagi kenceng. Tapi by the time market sudah mulai slowing down, ya kecepatannya sudah mulai menurun, tekanannya, agresivitasnya, baru kemudian kita mungkin consider untuk mencoba kembali masuk ke market. Itu pertimbangannya. Alright. Now, let's check for the hourly time frame. Jadi hourly time frame saya udah preparing buat teman-teman. Ini yang personally saya lihat ya, saya perhatikan. Kita ngelihat ini semacam potensi ya bergerak di dalam sebuah channel ya. So more like this. Oke, ini bagian bawahnya, dan sekarang kita lagi mencoba untuk testing ke bagian atasnya. Jadi kalau bisa dibilang Solana itu bukan dalam kondisi yang cukup perfect untuk dia siap-siap bullish gitu. Compare dengan beberapa kripto lainnya, salah satunya adalah yang cukup lumayan viral kemarin kita bahas, yaitu si Bella Protocol, dan dia naik lagi hari ini lumayan signifikan. Jadi saya pikir Bella seperti yang kita sama-sama tahu ya, as long dia dalam kondisi yang cukup bullish, as long dia masih berada di dalam momentum yang cukup oke, ya jangan coba dilawan gitu loh. Even kita hari ini identified ada potensi seperti falling wedge pattern ya, before akhirnya dia take off lagi, dan ini pada 15 menit di pergerakannya si Bella Protocol. Nah, kalau kita lihat dari Solana, seperti yang tadi saya katakan, kita bukan nggak boleh sih, lebih baik tidak berasumsi atau menebak-nebak kira-kira apakah Solana akan benar-benar rebound, akan bullish dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya kita menunggu reaksi daripada para whales kita. Kalau misalkan memang dia siap menunjukkan ke kita bahwa oke, ini udah ready bullish, berarti at least dia harus bisa break dulu dari kisaran support resistance di level ini ya, yaitu di kisaran $48. Jadi dia break dari support resistance pun bukan berarti siap benar-benar rally. Kita masih punya banyak tahanan atau area-area yang kita bisa consider sebagai area penting, seperti misalkan di sini merupakan area bearish order block ya. Kita sama-sama lihat di mana tekanan itu datang dari area ini, menyebabkan Solana pada akhirnya kembali drop begitu signifikan. Jadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Kita perlu perhatikan beberapa proses screening ya, kita bilang memperhatikan momentum dan seberapa impulsif pergerakannya. Baru kemudian kita bisa idealnya ya sedikit berspekulasi ya. Itu akan lebih baik, yang penting kita mendapati konfirmasi dulu. Bahkan kalau saya personally ngelihat ini malah jadi lebih ke arah opportunity untuk melakukan short ya terhadap si Solana, karena di area ini terdapat semacam bearish order block yang kalau misalnya tekanannya datang lagi, kelihatan lagi, mungkin ini kita bisa identifikasi semacam membentuk seperti ya rising wedge pattern, lalu by the time dia break justru malah menjadi opportunity untuk melakukan short dari range tertentu. Alright, so itu aja untuk update seputar Solana. Hopefully you guys enjoy this video and bisa mendapatkan banyak insight baru yang positif. Sampai ketemu lagi di update berikutnya untuk Bitcoin dan juga altcoin lainnya. Hopefully you guys have a nice day.
God bless everyone. Cheers and bye-bye.